Baik, jadi sebelum kita masuk pada pembahasan materi pada bab ini, jadi pada bab ini itu akan dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu bagian pertama akan membahas proses siklus pemrosesan data dan perannya dalam mengatur kegiatan bisnis dan memberikan informasi kepada pengguna. Lalu pada bagian kedua, kita akan membahas peran sistem informasi dalam organisasi modern dan memperkenalkan konsep sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP. Pemrosesan transaksi, siklus pemrosesan data. Salah satu fungsi sistem akuntansi yang penting yaitu memproses transaksi perusahaan secara efisien dan efektif, baik itu melalui sistem manual yaitu dengan non-komputer, di mana data dimasukkan ke dalam jurnal dan buku besar yang disimpan di atas kertas, maupun ke dalam sistem berbasis komputer, di mana data dimasukkan ke dalam komputer, kemudian disimpan dalam file dan juga basis data. Operasi yang dilakukan pada data untuk menghasilkan informasi yang bermakna dan juga relevan secara efektif ini disebut sebagai siklus pemrosesan data, yang mana proses ini terdiri dari 4 langkah. Yang pertama ada input data, lalu yang kedua ada penyimpanan data, ketiga ada pemrosesan data, yang terakhir ada output informasi. Baik, yang pertama di sini ada data input. Jadi langkah pertama dalam memproses input data adalah menangkap data transaksi dan memasukkannya ke dalam sistem. Data tersebut harus dikumpulkan tentang 3 aspek dari setiap aktivitas bisnis, di mana yang pertama itu aktivitasnya menarik, yang kedua sumber dayanya dipengaruhi oleh setiap aktivitas yang ada, dan yang terakhir sumber daya manusia yang berpartisipasi dalam setiap aktivitas yang ada. Lalu langkah kedua dalam memproses input data adalah memastikan data yang diambil akurat dan lengkap. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menggunakan dokumen turnaround yang dirancang dengan baik atau dengan perangkat otomatisasi data sumber. Dokumen turnaround sendiri adalah output perusahaan yang dikirim ke pihak eksternal dan kemudian dikembalikan ke perusahaan sebagai dokumen input, sedangkan perangkat otomatisasi data merupakan sumber menangkap data transaksi dalam bentuk yang dapat dibaca oleh mesin pada waktu dan tempat asalnya. Lalu untuk langkah ketiga dalam memproses input data adalah memastikan kebijakan perusahaan itu dipatuhi, seperti menyetujui atau memverifikasi transaksi. Misalnya apabila perusahaan tidak ingin menjual barang kepada pelanggan yang tidak membayar tagihannya. Masalah ini dapat dicegah dengan memprogram sistem untuk memeriksa batas kredit pelanggan dan riwayat pembayaran sebelum mengonfirmasi penjualan pelanggan. Baik, selanjutnya di sini ada data storage. Jadi, mengapa sih akuntan itu harus memahami bagaimana data itu diatur, disimpan, dapat diakses? Itu karena data perusahaan itu merupakan salah satu sumber daya terpenting. Supaya berfungsi dengan baik, organisasi harus memiliki akses yang siap dan mudah ke datanya. Jadi pada dasarnya, seorang akuntan itu memang perlu untuk mengetahui bagaimana mengelola data untuk penggunaan perusahaan secara maksimal. Nah, selanjutnya di sini ada buku besar, di mana buku besar ini ada dua, yaitu buku besar umum dan buku besar pembantu. Buku besar umum ini berisi data tingkat ringkasan untuk setiap akun aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban, sedangkan buku besar pembantu berisi data terperinci untuk setiap akun buku besar umum dengan banyak subbab individual. Contoh untuk buku besar umum itu memiliki akun piutang usaha yang merangkum jumlah total yang tetap kepada perusahaan oleh semua pelanggan. Sedangkan untuk contoh buku besar pembantu, yaitu buku besar pembantu piutang, di mana buku besar pembantu piutang ini memiliki catatan terpisah untuk setiap pelanggan individu dengan informasi rinci seperti nama, alamat, pembelian, pembayaran, saldo akun, dan sebagainya. Lalu yang kedua di sini ada teknik pengkodean. Pengkodean sendiri ini adalah pemberian angka atau huruf secara sistematis ke item untuk mengklasifikasikan dan mengaturnya. Di dalam teknik pengkodean itu sendiri ada 4, yaitu yang pertama ada kode urutan, di mana di sini itu item diberi nomor secara berurutan untuk memperhitungkan semua item. Contohnya seperti cek yang telah diberi nomor sebelumnya, faktur pesanan pembelian, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua di sini ada kode blok angka yang dicadangkan untuk kategori data tertentu. Lalu yang ketiga ada kode grup, di mana 2 atau lebih subgrup digit yang digunakan untuk mengkode item. Dan yang terakhir ada kode mnemonik. Di sini itu huruf dan angka akan diselingi untuk mengidentifikasi item.
Kode ini diturunkan dari deskripsi item dan biasanya mudah dihafal. Lalu yang ketiga, di sini ada bagian akun. Bagian akun sendiri ini merupakan daftar nomor yang ditetapkan ke dalam buku besar. Di dalamnya terdapat nomor rekening yang memungkinkan data transaksi dikodekan, diklasifikasikan, dan dimasukkan ke dalam rekening yang benar. Bagian akun juga memfasilitasi penyusunan laporan keuangan karena data yang disimpan dalam akun individu dapat dengan mudah dijumlahkan. Untuk itu, isi bagian akun ini harus mendetail untuk memenuhi kebutuhan informasi organisasi. Lalu selanjutnya di sini ada jurnal. Dalam melakukan pembukuan, setiap transaksi seringkali dicatat ke dalam jurnal sebelum dimasukkan ke dalam buku besar. Hal itu sendiri dilakukan untuk menunjukkan akun dan jumlah yang akan didebit dan dikredit. Dalam akuntansi sendiri ada beberapa jenis jurnal, contohnya yaitu jurnal umum yang digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak rutin dan jurnal khusus yang mencatat sejumlah transaksi berulang. Lalu selanjutnya di sini ada audit trail, di mana audit trail atau jejak audit sendiri ini adalah jalur transaksi yang dilacak melalui sistem pemrosesan data dari titik asal ke keluaran akhir atau mundur dari keluaran ke titik asal. Jejak audit sendiri ini digunakan untuk memeriksa keakuratan dan validitas posting buku besar. Selanjutnya yang terakhir di sini terdapat konsep penyimpanan berbasis komputer. Jadi entitas adalah sesuatu tentang informasi yang disimpan seperti karyawan, item inventaris, dan pelanggan. Setiap entitas sendiri memiliki atribut atau karakteristik bunga yang disimpan seperti tingkat pembayaran dan alamat. Setiap jenis entitas memiliki kumpulan atribut yang sama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pemrosesan data. Setelah data aktivitas bisnis dimasukkan ke dalam sebuah sistem, data tersebut harus diproses untuk menjaga agar basis data tetap terkini. Terdapat 4 jenis aktivitas dari pemrosesan data yang berbeda. Yang pertama ada yaitu membuat catatan data baru, seperti menambahkan karyawan yang baru direkrut ke basis data penggajian. Lalu yang kedua ada membaca, mengambil, maupun melihat data yang ada. Lalu yang ketiga yaitu memperbarui data yang disimpan sebelumnya. Lalu yang keempat yaitu menghapus data, seperti membersihkan file induk vendor dari sebuah vendor yang tidak lagi bekerja sama dengan sebuah perusahaan. Di samping itu, terdapat beberapa jenis pembaruan yang terdapat dalam pembaruan data. Yang pertama yaitu batch processing, yang mana pembaruan yang dilakukan ini akan dilakukan secara berkala seperti setiap hari. Nah, meskipun pemrosesan batch ini lebih murah dan juga lebih efisien, data menjadi terkini dan akurat hanya segera setelah diproses. Lalu juga ada real time processing, di mana sebagian besar perusahaan akan memperbarui setiap transaksi hanya saat terjadi transaksi tersebut, untuk memastikan bahwa informasi yang tersimpan selalu terkini sehingga meningkatkan kegunaannya dalam pengambilan keputusan. Pemrosesan ini juga lebih akurat karena kesalahan input data dapat diperbaiki secara waktu nyata atau ditolak. Di samping kedua pembaruan seperti batch processing dan juga real time processing, di sini juga ada online processing. Langkah terakhir dalam siklus pemrosesan data ialah keluaran informasi. Ketika ditampilkan ke monitor, keluaran tersebut dapat disebut sebagai soft copy. Nah, apabila dicetak di atas kertas, maka disebut sebagai hard copy. Informasi ini biasanya disajikan dalam salah satu dari 3 bentuk, seperti dokumen, laporan, maupun respon pertanyaan. Dokumen sendiri merupakan catatan transaksi atau data perusahaan lainnya. Sebagai contoh, beberapa seperti cek dan faktur akan dikirimkan ke bagian pihak eksternal, sedangkan dokumen seperti laporan penerimaan, pembelian, dan juga permintaan akan digunakan secara internal. Laporan ini digunakan oleh karyawan untuk mengendalikan kegiatan operasional dan oleh manajer untuk membuat keputusan dan juga merumuskan strategi bisnis, di mana pengguna eksternal akan memerlukan laporan ini untuk mengevaluasi profitabilitas perusahaan. Nah, pada slide selanjutnya kita akan membahas tentang transaction processing blockchain atau proses transaksi blockchain. Nah, dapat kita ketahui kehadiran internet telah memberikan dampak yang luar biasa pada masyarakat dan bisnis. Internet memiliki banyak kegunaan, termasuk kemampuan untuk berbagi informasi dengan kelompok besar orang. Ada banyak interaksi antar manusia seperti media sosial, ada juga banyak aplikasi bisnis ke konsumen seperti belanja daring,
transaksi bisnis ke bisnis juga difasilitasi oleh internet. Banyak transaksi internet diproses dan disimpan oleh sistem yang lama atau tradisional. Dengan munculnya mata uang kripto, teknologi baru yang disebut blockchain mengubah cara transaksi keuangan serta berbagai jenis transaksi lainnya yang dicatat, diproses, dan disimpan. Sementara internet adalah jaringan informasi, blockchain adalah jaringan nilai dan kepercayaan. Artinya, barang-barang berharga dapat dipertukarkan dengan cara yang aman dan terpercaya. Blockchain lebih dari sekedar basis data. Ini adalah cara baru untuk memproses, menyimpan, berbagi, dan mencari informasi. Nah, selanjutnya kontrak pintar. Kontrak pintar eh, dibahas secara singkat di sini karena relevan dengan pemrosesan transaksi. Eh, kontrak pintar sendiri adalah kontrak reguler dengan ketentuan dan rincian yang disepakati dan yang dibangun ke dalam blockchain. Organisasi yang menggunakan blockchain dapat menetapkan aturan yang mengatur interaksi blockchain dengan penggunanya. Di antara aturan tersebut adalah siapa yang berwenang untuk meninjau, menganalisis, dan mengaudit rincian transaksi blockchain. Interaksi ini dapat diotomatisasi dan disajikan kepada pengguna di dashboard data. Yang selanjutnya ada SIA dan strategi perusahaan. Nah, sistem informasi manajemen atau SIA ini suatu organisasi memainkan peran penting dalam membantu organisasi tersebut mengadopsi dan mempertahankan posisi strategisnya. Untuk mencapai kesesuaian yang erat di antara berbagai aktivitas diperlukan pengumpulan data tentang berbagai setiap aktivitas. Nah, di sini ada 3 faktor yang mempengaruhi desain dari SIA, yaitu yang pertama ada informasi teknologi, kemudian ada bisnis strategi, dan juga organisasi budaya. Perkembangan teknologi informasi dapat mempengaruhi strategi bisnis. Misalnya, internet telah mempengaruhi cara banyak aktivitas dilakukan secara mendalam yang secara signifikan mempengaruhi strategi dan posisi strategis. Nah, internet ini memangkas biaya secara drastis sehingga membantu perusahaan menerapkan strategi berbiaya rendah. Jika setiap perusahaan menggunakan internet untuk mengadopsi strategi berbiaya rendah, maka dampaknya mungkin bermasalah. Memang, salah satu kemungkinan hasilnya adalah persaingan harga yang ketat di antara perusahaan. Dengan kemungkinan besar, sebagian besar penghematan biaya disediakan oleh internet diteruskan ke pelanggan industri daripada disimpan dalam bentuk laba yang lebih tinggi. Selain itu, karena setiap perusahaan dapat menggunakan internet untuk mengefisiensi aktivitasnya, perusahaan tidak mungkin memperoleh keunggulan kompetitif jangka panjang yang berkelanjutan. Selain itu juga penting untuk menyadari bahwa desain dari SIA ini juga dapat mempengaruhi budaya organisasi dengan mengendalikan aliran informasi dalam organisasi. Misalnya, SIA yang membuat informasi mudah diakses dan tersedia secara luas cenderung meningkatkan tekanan untuk desentralisasi dan otonomi yang lebih besar. Selanjutnya yaitu modal ERP meliputi beberapa hal, yaitu ada keuangan, yaitu buku besar dan sistem pelaporan, kemudian ada sumber daya manusia dan penggajian, kemudian ada pesanan hingga tunai atau siklus pendapatan, kemudian juga ada pembelian hingga pembayaran atau siklus pencairan, kemudian manufaktur atau siklus produksi alat sistem, kemudian ada manajemen proyek, dan juga yang terakhir ada manajemen hubungan dengan pelanggan. Nah, keuangan atau buku besar dan sistem pelaporan ini meliputi buku besar, piutang, hutang, aset tetap, penganggaran, pengelolaan kas, dan juga penyusunan laporan manajerial dan juga laporan keuangan. Kemudian ada sumber daya manusia dan juga penggajian, ini meliputi sumber daya manusia, penggajian, tunjangan karyawan, pelatihan, waktu dan kehadiran, tunjangan, dan juga pelaporan pemerintah. Kemudian ada pesanan hingga tunai atau siklus
pendapatan ini yaitu meliputi entry pesanan penjualan, kemudian ada pengiriman, inventaris, penerimaan kas, dan juga perhitungan komisi. Selanjutnya ada pembelian hingga pembayaran atau siklus pencairan ini meliputi pembelian, penerimaan dan pemeriksaan inventaris, kemudian juga ada pengelolaan inventaris dan gudang serta pencairan tunai. Selanjutnya ada manufaktur atau siklus produksi ini meliputi rekayasa, penjadwalan produksi, daftar bahan, pekerjaan dalam proses, manajemen alur kerja, pengendalian mutu, manajemen biaya, serta proses dan proyek manufaktur. Dan kemudian ada alat sistem. Nah, alat sistem ini merupakan alat untuk menetapkan data berkas induk, menentukan aliran informasi, kontrol akses, dan juga sebagainya. Kemudian ada manajemen proyek, yaitu meliputi penghitungan biaya, penagihan, waktu dan pengeluaran, kemudian ada unit kerja, dan juga manajemen aktivitas. Yang terakhir yaitu ada manajemen hubungan pelanggan, yaitu meliputi penjualan dan pemasaran, komisi, layanan, kontak pelanggan, dan juga dukungan pusat panggilan. Keuntungan ERP dengan basis data terpusat. Yang pertama, ERP menyediakan tampilan tunggal yang terintegrasi dan menyeluruh atas data dan situasi keuangan organisasi. Menyimpan semua informasi perusahaan dalam satu basis data, menghilangkan hambatan antar departemen, dan memperlancar arus informasi. Yang kedua, manajemen memperoleh visibilitas yang lebih besar ke setiap area perusahaan dan kemampuan pemantauan yang lebih besar. Karyawan menjadi lebih produktif dan efisien karena mereka dengan cepat mengumpulkan data dari dalam dan luar departemen mereka sendiri. Yang ketiga, organisasi memperoleh kontrol akses yang lebih baik. ERP dapat menggabungkan beberapa izin model keamanan menjadi satu struktur akses data. Yang keempat, prosedur dan laporan distandarisasi di seluruh unit bisnis. Standarisasi ini dapat sangat berharga dalam merger dan akuisisi karena sistem ERP dapat menggantikan berbagai sistem dengan satu sistem yang terpadu. Yang kelima, layanan pelanggan meningkatkan karyawan dengan cepat mengakses pesanan yang tersedia di inventaris, informasi pengiriman, dan detail transaksi pelanggan sebelumnya. Yang keenam, pabrik manufaktur menerima pesanan baru secara real-time dan otomatisasi manufaktur. Proses ini mengarah pada peningkatan produktivitas. Kelemahan ERP dengan basis data terpusat. Yang pertama, biaya. Biaya perangkat keras, perangkat lunak, dan konsultasi ERP berkisar antara $50 hingga $500 juta untuk perusahaan Fortune 500 dan biaya pemutakhiran dapat mencapai $50 juta hingga $100 juta. Perusahaan menengah menghabiskan biaya antara $10 dan $20 juta. Yang kedua, jumlah waktu yang dibutuhkan. Diperlukan waktu bertahun-tahun untuk memilih dan menerapkan sistem ERP secara penuh, tergantung pada ukuran bisnis, jumlah modul yang akan diterapkan, tingkat penyesuaian, cakupan perubahan, dan seberapa baik pelanggan mengambil alih kepemilikan proyek. Yang ketiga, perubahan pada proses bisnis. Kecuali jika perusahaan ingin menghabiskan waktu dan uang untuk menyesuaikan modul, mereka harus beradaptasi dengan proses bisnis yang terstandarisasi, bukan mengadaptasi paket ERP ke proses perusahaan yang ada. Kegagalan untuk memetakan proses bisnis saat ini ke perangkat lunak ERP yang ada merupakan penyebab utama kegagalan proyek ERP. Yang keempat, kompleksitas. Kompleksitas berasal dari pengintegrasian berbagai aktivitas dan sistem bisnis yang berbeda, yang masing-masing memiliki proses, aturan bisnis, semantik data, hierarki otorisasi, dan pusat keputusan yang berbeda. Yang kelima, resistensi. Organisasi yang memiliki banyak departemen dengan sumber daya, misi, laba rugi, dan rantai komando yang terpisah mungkin percaya bahwa satu sistem memiliki sedikit manfaat. Diperlukan juga pelatihan dan pengalaman yang cukup untuk menggunakan sistem ERP secara efektif, dan resistensi karyawan merupakan alasan utama mengapa banyak implementasi ERP tidak berhasil.